Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bi khair. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang tiga. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman. Akhbirni anil iman. Akhbirni anil Islam. Akhbirni anil ihsan. Apa itu iman? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Apa itu Islam? Antashhada illa ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dari iman itulah muncul ilmu yang disusun ulama dengan sebut ilmu aqidah. Islam itulah lahir fikih, ada namanya fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, dan lain-lain. Dari ihsan inilah muncul akhlak. Akhlak bagaimana mensucikan hati. Di antara yang tiga ini yang udah kita bahas yang mana? Aqidah. Sekarang fikih. Dimanapun antum belajar, tetap tak keluar dari tiga. Fikih. Tadi ada pengajian di Masjid Raya sama Ustadz apa? Sama Ustadz Al-Nob. Tentang masalah apa? Tentang masalah hukum jual beli. Masuk mana tuh? Fikih. Tadi ada pengajian dengan di Masjid Raya Senaplan. Dengan siapa? Dengan Ustadz Fajrian Shah. Masalah apa dibahas? Masalah membersihkan hati dari hasad. Masalah apa? Masuk. Aqidah. Aqidah. Aqidah apa akhlak? Akhlak. Membersihkan hati. Akhlak. Fikih. Pakai bahasa Indonesia dulu. Setelah bahasa Indonesia baru bahasa Arab. Supaya paham dulu bahasa Indonesia, baru ringan bahasa Arab. Baca buku, tengok penulisnya. Siapa orang yang menulis buku? Tengok halaman 510. Baca, tafadhali, halaman 510. Baca. Riwayat hidup penulis. Sulaiman kecil dilahirkan di desa Pekon, Tengah Liwa, Lampung Barat pada tahun 1901. Kalau hidup sekarang berapa umurnya? 120. Dia lahir 120 tahun yang lalu. Sekarang 2021. Dia 1901. Terus. Nama lengkapnya Sulaiman Rashid bin Lasa. Rashid. J itu Y dalam ejaan lama. Sulaiman Rashid bin Lasa. Terus. Setelah menyelesaikan sekolah desa di Kota Agung, pendidikan agamanya ditempa oleh Buya Kiai Haji Abbas di Perguruan Tualib Padang Panjang tahun 1917 sampai 1923. Sebelum merantau ke Johor, Malaysia tahun 1926, Sulaiman muda menjadi guru agama di Kota Agung. Tahun 1927, melanjutkan pendidikan di Kairo, Mesir selama 9 tahun pada sekolah muallim dan diteruskan ke Universitas Al-Azhar. Jurusan takhasus fikih, ilmu hukum. Tamat tahun 1934. Berapa tahun dia belajar di Padang Panjang? Berapa tahun belajar di Padang Panjang? 6 tahun. Berapa tahun pula belajar di Kairo? 9 tahun. Tahun 27 melanjutkan pendidikan di Kairo, 9 tahun muallim dan teruskan
Dari 27 ke 34. 9 tahun. Bayangkan itu. Terus? Karena kesulitan ekonomi, sebelum menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air pada tahun 1936, beliau bekerja di Madinah. Pada tahun 1937, oleh pemerintah kolonial Belanda ditunjuk menjadi ketua penyidik hukum-hukum agama di Lampung. Tahun 1939 sampai 1942, pada zaman pendudukan Jepang menjadi pengawal tinggi agama pada kantor Syambu. Tahun 1945, oleh Presiden RI ditugaskan sebagai pengawal istana. Pegawai. Sekembalinya dari Yogyakarta tahun 1947, beliau ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Agama RI Jakarta sampai tahun 1955. Tahun 1955 sampai 1957 menjadi staf ahli pada Kementerian Agama RI dan dosen terbang pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta. Tahun 1957 sampai 1961 bergabung dengan para alumnus Al-Azhar di Yogyakarta dalam rangka mengubah status perguruan tinggi agama Islam menjadi Institut Agama Islam yang kini lebih dikenal dengan nama IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Sekarang sudah berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Terus Sunan Kalijaga. Tahun 1960 oleh Presiden RI, beliau ditetapkan sebagai guru besar dalam mata kuliah ilmu fiqih. Yang selanjutnya tahun 1961 sampai 1964 ditugaskan ke IAIN Jakarta. Tahun 1964 beliau pensiun dan pulang ke Lampung. Berawal dari dosen tamu tahun 1964 sampai 1968 beliau ditunjuk sebagai pejabat rektor IAIN Lampung. Pada tanggal 26 Januari 1976, Haji Sulaiman Rashid meninggal dunia pada usia 75 tahun. Karya ilmiah almarhum berupa buku fiqih ini merupakan pegangan wajib pada perguruan menengah dan perguruan tinggi Islam di Indonesia dan Malaysia. Udah paham tentang siapa yang menulis nih? Bayangkan itu, 9 tahun dia di Kairo, belajar fikih, spesialis bidang fikih. Jadi kalau baca buku, nah sekarang berikutnya halaman kata pengantar dari yang menulis tuh. Orang yang menulis buku itu dia menulis kata pengantar. Nih, kata pengantar. Baca kata pengantar. Sulaiman Rashid. Kata pengantar. Kekurangan buku-buku agama. Kekurangan buku-buku agama dalam bahasa Indonesia sudah lama dirasakan. Buku-buku agama yang bersifat pokok jarang kelihatan, apalagi buku ilmu fikih yang lengkap, yang meliputi segala bab dan pasal dari fikih Islam. Belum ada dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1938 sudah saya mulai menyusun naskah ini. Sesudah penyerahan kedaulatan oleh kawan-kawan saya diminta mengumpulkan dan menyempurnakan kembali naskah yang terbengkalai itu. Di samping kewajiban pada negara dan masyarakat, usaha penyelesaian naskah ini terus saya kerjakan. Alhamdulillah, dengan bantuan kawan-kawan, kerja berat ini dapat saya selesaikan. Pada saudara Nasaruddin Latif dan semua kawan-kawan yang mendorong dan membantu pekerjaan ini, saya haturkan terima kasih. Mudah-mudahan kesediaan penerbit Jaya Murni menerbitkan buku ini menjadi dorongan pula untuk menciptakan dan menerbitkan buku bermutu tinggi yang sangat dihayati dalam kehidupan beragama di negara kita yang merdeka ini. Mudah-mudahan segala usaha, anjuran dalam penyusunan dan penerbitan buku ini akan diterima Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Jakarta, 17 Januari 1964, Sulaiman Rashid. Tuh, kenapa buku ini beliau tulis? Karena kurangnya buku berbahasa Indonesia.
Dah selesai, baru pendahuluan. Halaman 1, pendahuluan. Sebelum masuk ke dalam bab, pendahuluan. Baca. Pendahuluan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama yang hak, memberi petunjuk kepada segenap manusia ke jalan kebaikan untuk kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Hukum dalam Islam. Ini penting. Hukum dalam Islam ada 5. Apa saja dia? Baca. Hukum dalam Islam ada 5. 1. Wajib, yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi, dikerjakan, maka yang mengerjakannya mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa. 2. Sunat, yaitu anjuran. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. 3. Haram, yaitu larangan keras. Kalau dikerjakan berdosa, jika tidak dikerjakan ditinggalkan mendapat pahala. 4. Makruh, yaitu larangan yang tidak keras. Kalau dilanggar tidak dihukum, tidak berdosa, dan jika ditinggalkan diberi pahala. 5. Mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Kalau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Kalau dalam akidah berapa hukum? Dalam akidah? Apa aja? Al-Quran, hadis. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat kenapa lupa? Berapa hukum dalam akidah? 3. Wajib, mustahil, jaiz. Berapa hukum dalam fikih? 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Dalam Islam tuh ada perintah, ada larangan. Kalau perintahnya kuat, maka wajib. Kalau perintahnya tak kuat, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Tak diperintahkan, tak dilarang. Mubah. Itu cara mengingatnya biar mudah. Islam itu mengandung 2, perintah dan larangan. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, Mubah. tulis. Jadi nanti kalian ngajar, mudah orang ingat. Perintah, larangan. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Larangannya kuat. Pindah sini yang panas, pindah. Saya suruh pindah ke sini itu perintah apa larangan? Perintah. Kalau kuat, wajib. Nah, pindah ke sini. Sekarang dalil fikih.
Dalil fikih itu berapa? Terus. Dalil fikih. Dalil fiqih ialah 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma' mujtahidin, 4. Qiyas. Sebagian ulama menambahkan, yaitu istihsan, istidlal, Urf dan istishab. Tapi yang sepakat 4. Ingat aja yang 4 tuh. Apa dalil dalam fikih? Quran, hadis, ijma' mujtahidin. Apa dalil dalam fikih? Al-Quran, hadis, ijma' mujtahidin. Apa dalil dalam fikih? Al-Quran, hadis, ijma' mujtahidin, qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Terus, hukum-hukum itu ditinjau dari pengambilannya terdiri dari 4 macam. 1. Hukum diambil dari nas yang tegas, jadi adanya dan yakin maksudnya menunjukkan pada hukum itu. Hukum seperti ini tetap tak berubah dan wajib dijalankan oleh seluruh kaum muslimin, tak seorang pun berhak membantahnya. Seperti wajibnya salat, wa aqimus shalah, wajibnya zakat, wa atuz zakah, wajibnya haji dan umrah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jual beli wajib sama-sama ridho antara penjual dan pembual, antara penjual dengan pembeli. Innamal bai'u an taradin. Kata Imam Syafi'i, apabila ada ketentuan hukum wajib dari Allah pada suatu kejadian, setiap muslim wajib mengikutinya, tak boleh diotak-atik. Apa hukum sholat? Sholat itu wajib dulu, sekarang sukarela aja, bisa? 2. Hukum yang diambil dari nas yang tidak yakin maksudnya terhadap hukum-hukum itu. Dalam hal seperti ini terbukalah jalan bagi mujtahid untuk berijtihad dalam batas memahami nas itu. Kalau disebut nas, apa arti nas? Al-Quran. Ingat, lingkari. Nas, Quran, hadis. Nas artinya teks, Quran, hadis. Para mujtahid boleh mewujudkan hukum atau menguatkan salah satu hukum dengan ijtihadnya. Umpamanya boleh atau tidak khiyar majlis bagi 2 orang yang berjual beli dalam memahami hadis al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. 2 orang jual beli boleh memilih antara meneruskan jual beli atau tidak selama keduanya belum berpisah. Yang dimaksud dengan berpisah dalam hadis ini mungkin berpisah badan atau pembicaraan, mungkin pula ijab dan qabul. Dan seperti wajib menyapu semua kepala atau sebagian ketika wudhu dalam memahami ayat wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu. Nah, ini tak jelas, maka ulama berijtihad. Ulama berijtihad pada sesuatu yang sudah jelas atau yang tak jelas? Saya tanya sekali lagi. Ulama tu boleh berijtihad membuat hukum pada sesuatu yang udah jelas atau yang belum jelas? Yang belum jelas. Yang udah jelas, sholat itu wajib. Boleh tak dia berijtihad? Tidak. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu. Semua kepala, setengah kepala, seperempat kepala, sebagian kepala. Ada tak dijelaskan sini? Tak jelas. Itulah maka ulama berijtihad. Maka ada yang menyapu sebagian kepala, ada yang menyapu semua kepala. Terus? Dan seperti tidak halal binatang yang disembelih karena semata-mata tak membaca bismillah. Ma anharad dama wa dzukira Rasulullah alaihi. Alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan padanya nama Allah. 3. Hukum yang tidak ada nas, baik secara qat'i pasti maupun secara zanni, tapi pada suatu masalah telah tersepakat ijma' mujtahidin. Tak ada ayat, tak ada hadisnya, tapi ulama berijma'. Masih ingat apa arti ijma'? Kesepakatan ulama. Lingkari ijma', tulis di samping. Kesepakatan ulama. Seperti bagian kakek 1/6. Kakek kalian, datuk kalian. Kalau cucunya meninggal, kakek dapat 1/6. Batal perkawinan seorang muslimah dengan laki-laki non-muslim. Ada orang perempuannya muslimah, nikah dia dengan non-muslim, batal menurut ijma'. Di sini tak ada pula jalan untuk berijtihad. Bahkan setiap muslim wajib mengakui dan menjalankannya.
Karena hukum yang disepakati oleh mujtahidin itu adalah hukum untuk seluruh umat, dan umat itu menurut sabda Rasulullah tak akan sepakat atas sesuatu yang sesat. Mujtahid itu merupakan ulil amri dalam mempertimbangkan. Sedangkan Allah menyuruh umatnya mentaati ulil amri. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sungguh pun begitu, kita wajib betul-betul mengetahui bahwa pada hukum itu telah terjadi ijma'. Nanti kalau antum ditanya Quran, hadis, ijma', qiyas, berapa dasar hukum Islam? 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Kasih contoh hukum dari Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kasih contoh hukum dari hadis. Hadis tentang Islam. Anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, bunyal islamu ala khamsin. Kasih contoh hukum tentang ijma'. Perempuan menikah dengan non-muslim, maka nikahnya batal. Ingat itu, perempuan muslimah nikah dengan non-muslim, maka nikahnya batal. Itu contoh ijma', kesepakatan ulama. Kasih contoh ijma'. Ijma'. Qiyas, menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya, sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya. Itu namanya qiyas. Ada tak hukum ganja dalam Quran? Tak ada. Ganja itu tak ada hukumnya. Tapi dia bisa dikiaskan pada sesuatu yang sudah ada hukumnya. Khamar. Innamal khamru wal maisiru khamar wal ansabu wal azlamu. Sesungguhnya khamar itu najis, haram. Maka ditetapkanlah hukum ganja kepada hukum khamar. Perbuatan itu namanya qiyas. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, melihat titik persamaannya. Apa persamaan antara khamar dengan ganja? Sama-sama membuat orang mabuk. Kalian tengok macam mabuk sekarang. Mabuk atau mengantuk? Mengantuk. Jam berapa kalian tidur tadi malam? Jam 10. Kenapa mengantuk? Jam 10 tidur. 4. Hukum yang tidak dari nas, baik qat'i maupun zanni, dan tak pula ada kesepakatan mujtahid. Di Quran tak ada, di hadis tak ada, ijma' ulama pun tak ada. Seperti yang banyak menghiasi kitab-kitab fikih mazhab yang kita lihat pada saat ini, hukum seperti ini adalah buah dari pendapat salah seorang mujtahid menurut asas cara yang sesuai dengan akal pikirannya dan kaedah di lingkungan masing-masing di waktu terjadi peristiwa itu. Hukum-hukum seperti ini tidak tetap, mungkin berubah dan dengan berubahnya keadaan, tinjauan masing-masing. Maka mujtahid di masa itu atau sesudahnya berhak membantah serta menetapkan hukum yang lain. Sebagaimana mujtahid pertama telah menetapkan hukum itu sebelumnya. Ia pun dapat pula mengubah hukum itu dengan pendapatnya yang lain, dengan tinjauan yang lain. Setelah diselidiki dan diteliti kembali pokok-pokok pertimbangannya. Buah ijtihad seperti ini tidak wajib dijalankan oleh seluruh muslim. Hanya wajib bagi mujtahid itu sendiri dan bagi orang yang minta fatwa kepadanya, selama pendapatnya itu belum diubahnya. Jadi pengambilan hukum yang wajib diikuti oleh semua kaum muslimin hanyalah Al-Quran, hadis yang qat'i dan ijma'. Quran, hadis dan ijma'. Lanjut pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, segala sesuatu beliau pimpin sendiri. Peristiwa-peristiwa yang terjadi langsung mendapat keputusan dari beliau. Sahabat-sahabat senantiasa beliau beri petunjuk. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau dengan perantara Jibril selalu beliau ajarkan dan beliau suruh hafalkan. Dan beliau suruh para sahabat untuk menulisnya. Kadang sewaktu dikemukakan suatu peristiwa kepada beliau termenung. Waktu ditanya masalah kepada Nabi termenung. Karena beliau menunggu Jibril turun. Setelah beliau menerima wahyu mengenai soal yang sedang dihadapkan pada beliau, barulah beliau memberikan kepastian. Banyak sekali ayat-ayat dalam Quran dalam bentuk pertanyaan. Yasalunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan sabit. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana zakat. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, mereka bertanya kepadamu tentang Tuhan. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Seringkali wahyu itu berisi jawaban atas pertanyaan atau peristiwa yang terjadi serta membawa hukum-hukum. Nabi kalau tak tahu datang jawabannya langsung dari Jibril. Kita kalau tak tahu membaca fikih Islami. Ini dasar, pakai bahasa Indonesia. Nanti kita bisa kalian bahasa Arab baru kita baca fikih kitab Arab. Rasulullah SAW menerima wahyu kira-kira 23 tahun lamanya. Dalam masa itu selesailah turunnya kitab suci Al-Quran yang mengandung segala petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Walaupun tidak dengan secara tafsil terperinci satu persatu. Bahkan banyak ayat yang berupa mujmal umum, tapi kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada tak dalam Quran itu sholat subuh 2 rakaat pakai kunut? Ada? Tak ada. Tak ada ayat dalam Quran solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat tak berbunyi, solat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat berbunyi, 1 rakaat tak berbunyi, tak ada. Penjelasan detailnya dijelaskan oleh hadis. Ada yang dengan lisan, dengan perbuatan, dengan jalan membiarkannya saja. Umpama suatu perbuatan yang dilakukan orang di depan beliau, beliau melihat dan mengetahui sifat perbuatan itu, tapi beliau diam saja, tak memberikan keterangan hukumnya. Ada orang melakukan sesuatu di depan Nabi dan Nabi diam. Itu menunjukkan perbuatan itu boleh apa tak boleh? Boleh. Diamnya Nabi ini menjadi penjelasan bahwa perbuatan tersebut hukumnya mubah. Mubah berarti? Boleh. Contohnya makan dhab. Dhab itu bentuknya macam biawak, tapi bukan biawak. Hidupnya di Arab. Ada sahabat Nabi makan dhab. Nabi diam. Nabi tak marah, Nabi tak menyuruh, Nabi tak melarang, Nabi tak ikut makan. Itu menunjukkan bahwa dhab itu hukumnya mubah, boleh dimakan. Rasulullah wafat meninggalkan para sahabat yang merupakan alim ulama dan cerdik pandai. Mereka diserahi tugas menggantikan beliau memimpin negara dan rakyat, memajukan agama, menghukum segala sesuatu dengan adil. Pengetahuan mereka tentulah tak lama. Sebagian mereka merupakan alim mutakhasis spesialis dalam suatu ilmu. Di antaranya ada yang mutakhasis dalam ilmu hukum, ada yang mutakhasis dalam ilmu kenegaraan politik, ada yang mutakhasis dalam ilmu ekonomi, perdagangan, dan seterusnya. Dalam menghadapi segala soal, terlebih dahulu mereka memeriksa soal tersebut dalam kitab suci Al-Quran dan hadis yang mereka hafal. Tapi kadang-kadang masalah yang mereka hadapi tak ada nasnya dalam Quran dan hadis. Ketika itu mereka sering bertanya, mungkin yang lalu mengetahui hadisnya sedangkan yang menghadapi peristiwa yang sendiri tak mengetahuinya. Apabila di antara mereka ada yang mengetahui hadis mengenai peristiwa tersebut, mereka tetapkan hukum peristiwa itu menurut hadis yang mereka tahu. Akan tetapi kadang-kadang tak dijumpai nas. Dalam hal ini seperti ini mereka berijtihad untuk mencari hukum dengan memperbandingkan dan meneliti ayat-ayat dan hadis yang umum serta mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan peristiwa yang terjadi, dikiaskan dengan hukum yang sudah ada yang berdekatan dengan peristiwa baru yang terjadi tersebut. Terus apabila ada masalah-masalah yang penting, mereka mengadakan musyawarah dengan pertukaran pikiran. Sedangkan dalam permusyawarahan itu semuanya didasarkan pada 2 pokok, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga permusyawarahan itu dapat dihasilkan keputusan. Demikianlah cara mereka bekerja. Seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi tak segan-segan bertanya kepada siapapun, sekalipun orang tersebut lebih rendah kedudukannya. Agama Islam makin tersiar. Negara-negara di Jazirah Arab menggabungkan diri dengan pemerintahan Islam. Pada tahun 17 Hijriah, daerah Syam dan Irak ditaklukkan. Syam, buat kurung lingkaran Syam, jadi 4 negara. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Terus? Tahun 20 sampai 21 Hijriah, Mesir dan Persia dikalahkan. Persia buat lingkar, Persia Iran. Mesir Afrika Utara. Terus? Dan negara Islam meluas ke timur dan ke barat. Untuk kepentingan negara dan agama, maka alim ulama dan kaum
cerdik, pandai perlu dipindahkan dari tempat kelahiran mereka menuju daerah-daerah baru. Di sana mereka dapati adat, pergaulan, peraturan, dan peristiwa-peristiwa yang sungguh berbeda dari yang mereka alami di daerah kelahiran mereka. Tiap-tiap daerah punya adat, pergaulan, dan peraturan sendiri. Daerah Persia mempunyai peraturan dan undang-undang sendiri sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan di sana. Mesir dan Syam punya cara sendiri pula akibat peraturan undang-undang yang diwarisinya dari peninggalan Romawi. Karena Mesir dan Syam itu dulu dijajah oleh Romawi. Ringkasnya, keadaan daerah-daerah baru itu berbeda dengan keadaan yang lama. Bahkan daerah yang baru itu ada yang lebih maju daripada Jazirah Arab. Dalam menghadapi kejadian itu, perbedaan-perbedaan antara daerah baru dengan daerah lama, alim ulama cerdik pandai perlu berusaha agar semua soal yang mereka hadapi dapat disesuaikan dengan agama Islam. Karena mereka mengetahui bahwa agama Islam bukan untuk meruntuhkan atau membuang segala yang ada dan menggantinya dengan yang baru, tapi memperhatikan dan menimbang segala sesuatu dengan dasar baik serta melihat manfaat dan mudaratnya. Segala sesuatu yang baik atau maslahat dijadikan syariat, dan segala sesuatu yang buruk merusak dibuang, dilarang mendekatinya. Sesuatu yang baik perlu diperbaiki, ditambah, dikurangi, disesuaikan, diperbaiki sehingga menjadi baik dan berfaedah untuk manusia. Sesudah diperbaiki dijadikan sebagai syariat. Contoh, Islam telah menetapkan ibadah haji menjadi salah satu rukun Islam yang 5. Sesudah dibersihkan dari sifat-sifat berhala. Islam telah menetapkan hukum perkawinan, perceraian, jual beli, beberapa urusan muamalah setelah diatur dan diperbaiki menurut kemaslahatan. Islam telah mengharamkan minuman keras, berjudi, karena kerusakan yang timbul dari keduanya lebih banyak daripada manfaatnya. Islam pun telah memberikan beberapa hak bagi perempuan yang ada pada waktu sebelum Islam. Jahiliyah tak ada. Zaman jahiliyah perempuan tak dapat harta warisan. Sekarang kalau meninggal ayah emak kalian dapat apa tidak? Dapat. Bukan cuma abang kalian saja yang dapat. Terus demikian Allah. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memberi petunjuk tentang beberapa peristiwa dan adat yang ada di zaman jahiliyah. Sehingga dengan segera akal pikiran kita dapat memahami bahwa peristiwa-peristiwa dan soal-soal yang dikemukakan kepada mujtahidin alam hadis, mereka alim, ulama, dan cerdik pandai. Siapa itu mujtahidin? Alim, ulama, cerdik pandai. Apabila tidak ada nas dari Quran dan hadis, mereka ada hak mempertimbangkannya serta memberi keputusan yang sesuai dengan pokok syariat, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Terus dengan demikian dapatlah dipahami hubungan antara undang-undang negara yang ditaklukkan oleh muslimin dengan fikih Islam. Umpamanya peraturan-peraturan dan hukum-hukum pemerintahan Romawi di Mesir dahulu, hanya yang mirip atau sama dengan pendapat ahli fikih di Mesir. Setelah Mesir diperintahkan oleh pemerintah Islam, sehingga ada orang yang mengatakan bahwa undang-undang dan peraturan pemerintahan Romawi banyak yang diambil dan dicontoh oleh ulama Islam dan buku fikih mereka. Begitu juga undang-undang dan peraturan negara lain yang telah ditaklukkan oleh kaum muslim. Sampai ada yang mengatakan fikih Islam itu adalah pendapat ulama Islam dengan menggunakan peraturan undang negara yang ditaklukkannya. Sangkaan tersebut adalah sangkaan yang tidak sehat, praduga yang salah, kurang teliti, atau karena tidak mempelajari agama Islam lebih jauh. Ia tidak mempelajari cara-cara ulama Islam menetapkan hukum fikih. Kalau dipelajari riwayat tumbuhnya hukum Islam dan cara-cara ulama menyusun hukum, dari mana diambil dasar pokoknya, tentu dia tidak akan berkata demikian. Jadi kalau orang menuduh fikih Islam itu diambil dari Romawi, dia tak mengerti fikih. Ulama di zaman sahabat sampai ke zaman tabi'in dan seterusnya mengambil hukum fikih karena bukan semata-mata dari pendapat mereka dengan melihat dan meliti peristiwa yang ada di tengah mereka saja. Tapi sebagaimana yang telah kita terangkan di atas, mereka mengambil hukum itu dari Al-Quran dan hadis. Kaidah yang menjadi dasar dan pegangan mereka adalah Allah SWT menurunkan hukum sesuai dengan masa dan tempat. Hanya sebagian hukum yang diambil dari nas secara rincian, sedangkan sebagian lagi diambil dari ayat atau hadis umum. Mereka sesuaikan ayat dan hadis umum itu dengan keadaan kemaslahatan, kemanfaatan, dan kebaikannya, baik yang berhubungan dengan diri sendiri ataupun dengan umum. Tidak sekali-sekali mereka diizinkan mengambil hukum dan undang-undang yang bukan Islam atau undang-undang yang semata-mata hanya buatan manusia.
pusat dan tempat alim ulama dan cerdik pandai di masa sahabat mengembangkan, mempraktekkan hukum Islam dan ilmu pengetahuan terhadap muslimin khususnya dan terhadap umat manusia umumnya ialah Mekah, Madinah, Kufah. Kufah Irak. Lingkari, Kufah Irak, Basrah Irak, Syam, Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, Mesir. Di bawah ini kami cantumkan sebagian nama-nama ulama dari sahabat yang sungguh besar jasanya dalam menjalankan menyiarkan hukum fikih, yaitu Muaz dalam kurung Muaz bin Jabal, Abdullah bin Umar anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas anak Abbas bin Abdul Muttalib, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Darda, Ubadah bin Samit, Abdullah bin Amr bin As. Mereka itu tersebar daerah tersebut dibawa oleh kepentingan agama dan negara, didorong oleh rasa cinta dan taat kepada pemerintah Allah. Selain bekerja untuk pemerintah, mengatur keadaan negeri, menyusun serta merancang undang-undang dan peraturan, mereka juga sebagai pendidik, pengajar anak-anak dan teman-teman mereka menghafal dan memahamkan Al-Quran dan hadis. Demikianlah perkembangan ilmu fikih dari zaman sampai zaman tabi'in, serta zaman selanjutnya disebut dengan zaman tabi'in dan seterusnya sampai pada ulama mazhab. Kalau diurutkan dari zaman Nabi, ini urutannya. Nabi itu kalau diurutkan di Makkah berapa tahun? 13. Di Madinah 10. Habis Nabi sahabat. Zaman sahabat Nabi itu berakhir pada tahun 100. Habis. Lalu kemudian tabi'in. Habis tabi'in, tabi'in. Barulah kemudian imam mazhab. Imam mazhab yang paling tua masih ingat? Siapa? Hanafi lahir 100, Hanafi meninggal 150. Itu urutannya. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, imam mazhab. Hanafi 150. Sekarang masuk kita ke zaman mazhab. Siapa itu? Imam mazhab. Baca. Mazhab yang 4. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, alim ulama dan cerdik pandai dalam menghadapi berbagai soal. Apabila tidak ada nas dari Al-Quran atau hadis, mereka berijtihad untuk menetapkan hukum peristiwa itu. Hukum yang didapat oleh seseorang dengan ijtihad dinamakan mazhabnya. Hukum yang didapat seseorang dengan ijtihadnya maka disebut dengan mazhab. Mazhab Hanafi apa artinya? Berarti hukum itu ijtihad Imam Hanafi. Nah, terus. Ulama yang mempunyai mazhab yang terkenal itu banyak, bukan hanya 4. Bukan 4. Jadi kalau ditanya orang berapa sebetulnya mazhab? Banyak, bukan 4. Terus. Misalnya Hasan Basri, As-Sauri, Ibnu Abi Layla, Al-Auza'i, Al-Laisi, dan lain-lain. Mereka mempunyai mazhab sendiri-sendiri, walaupun mazhab mereka itu tidak berkembang seperti mazhab yang 4. Mungkin karena pendukungnya kurang setelah ditinggalkan penyusunnya. Adapun mazhab yang 4 terus-menerus mendapat dukungan dari ulama muslimin sampai sekarang. Beratus-ratus kitab telah ditulis dan disusun dari zaman ke zaman, diatur menurut mazhab masing-masing dari beberapa imam itu. Satu mazhab Hanafi. Paling tua Hanafi. Kalau nyebut mazhab jangan lompat-lompat. Supaya terbiasa mana yang tua dulu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi dulu. Terus. 1. Mazhab Hanafi. Penyusunnya yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah dan meninggal dunia di Baghdad dalam kurung Irak. Terus pada tahun 150 Hijriah. Beliau belajar di Kufah dalam kurung Irak. Dan di sanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di Baghdad.
Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fikih, serta pandai mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Mengistimbat dalam kurung, mengeluarkan hukum dari Quran. Mengambil hukum dari Quran dan hadis. Terus. Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah wadi' ilmu fikih yang mula-mula menyusun ilmu fikih sebagaimana susunan sekarang ini. Beberapa ulama telah bergaul dengan Abu Hanifah. Mereka belajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapat dari beliau itu mereka tulis bukukan. Mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah. Kemudian sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum-hukum tadi dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan kefaedahan dan kemudaratannya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh imam tadi. Bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat Abu Hanifah, di antaranya yaitu Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar. Mazhab ini hanya tersiar di Baghdad. Mazhab ini banyak tersiar di Baghdad, Persia, Iran, Bukhara dalam kurung Uzbekistan. Bukhara, Uzbekistan, Mesir, Syam, dan tempat lain. Turki juga Hanafi, Turki. India, Pakistan, Bangladesh juga Hanafi. 2. Mazhab Maliki. 2. Mazhab Maliki. Nama penyusunnya adalah Malik bin Anas al-Asbahi. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah dan meninggal dunia dalam bulan Safar tahun 170 Hijriah. Beliau belajar di Madinah dan di sana meninggal 179. Salah tuh, tulis. Salah ketik dia. 179. Terus. Beliau belajar di Madinah dan di sanalah beliau menulis kitab Al-Muwatta. Kitab hadis paling tua yang ada sekarang, Muwatta, lingkari Muwatta. Ada di atas tuh, di perpustakaan atas. Terus. Kitab hadis yang terkenal sampai sekarang. Beliau menyusun kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur. Ketika beliau bertemu pada waktu menunaikan ibadah haji, beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar: kitab suci, sunnah Rasul, ijma' dan qiyas. Hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam hal-hal yang terbatas sekali karena beliau adalah ahli hadis. Beliau berkata, sesungguhnya saya sebagai manusia biasa kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah. Maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu. Mana yang sesuai dengan sunnah, ambillah. Imam Malik adalah ahli fikih dan hadis. Pada masanya, beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Hijaz dalam kurung Makkah, Madinah. Jadi kalau ditanya orang, di mana Hijaz itu? Makkah, Madinah. Terus. Orang menyebut beliau Sayyid Fuqaha al-Hijaz, pemimpin ahli fikih di seluruh daerah Hijaz. Beliau mempunyai banyak sahabat murid, di antaranya yang terkemuka ialah Muhammad bin Idris bin Syafi'i, Al-Laisi bin Sa'ad, Abu Ishaq al-Farazi. Pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli dalam kurung Libya, Maghribi dalam kurung Maroko. Itu yang atas itu semuanya ada di ujung. Maroko, samping Maroko, Aljazair, samping Aljazair, Tunisia, samping Tunisia, Libya. Itu Maliki semua. Enggak, Mesir campur, banyak Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kuburnya di Mesir. Setelah Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, ke bawah Mauritania, Andalusia, Maliki rata-rata. Terus. 3. Mazhab Syafi'i. Nama penyusunnya yaitu Muhammad bin Idris bin Syafi'i, keturunan bangsa Quraisy. Beliau dilahirkan di Khuzah, Gaza, dalam kurung Gaza. Di mana Gaza? Palestina, jalur Gaza. Terus. tahun 150 Hijriah dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 Hijriah. Sewaktu berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal Al-Muwatta, kitab guru beliau, Imam Malik. Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya, Muslim bin Khalid, untuk berfatwa. Kata Ali bin Utsman,
Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafi'i. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya di masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya. Kalau memanah dia 90% kena. Kita kalau memanah 90% tak kena. Terus. Ketika berumur hampir 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai seorang ulama besar dalam ilmu hadis dan fikih. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak. Di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Parsi dan beberapa negara lain. Kira-kira 2 tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan ke negeri-negeri itu, bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Misalnya, keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak, saat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Baghdad. Setelah menetap di Baghdad, di sanalah beliau menyiarkan agama dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan. Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama, terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu, beliau dapat menyusun pendapat qadim. Pendapat beliau yang pertama. Qadim, pendapat yang lama ketika berada di Irak. Qadim, pendapat lama ketika berada di Irak. Jadid, pendapat baru sesudah pindah ke Mesir. Kuburnya di Mesir. Saya sampai ke kuburnya di Kairo. Qadim, pendapat lama ketika berada di Irak. Jadid, pendapat baru sesudah pindah ke Mesir. Kemudian beliau kembali ke Makkah hingga tahun 198 Hijrah. Pada tahun itu beliau pula pergi ke Mesir. Di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru, namanya Qaulul Jadid. Kata-kata Imam Syafi'i yang sangat perlu menjadi perhatian terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikut mazhab Syafi'i. Apabila hadis itu sah, itulah mazhabku. Buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku. Pengikut mazhab Syafi'i terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut. Aden dengan Hadramaut sama di Yaman. Makkah, Pakistan, dan Indonesia. Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Patani Selatan, Moro, Filipina. Semua Asia Tenggara ini Syafi'i. Karena ulama yang datang kemari bermazhab Syafi'i. Terus? 4. Mazhab Hanbali. Nama penyusunnya ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Beliau dilahirkan di Baghdad dan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Semenjak kecil beliau belajar di Baghdad, Syam, Hijaz, dan Yaman. Beliau adalah murid Imam Syafi'i. Syafi'i memuji beliau, katanya, "Saya keluar dari Baghdad, tidak saya tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih wara' dan lebih alim selain Ahmad bin Hanbal yang sungguh banyak menghafal hadis." Murid beliau banyak yang terkemuka, di antaranya yaitu Bukhari dan Muslim. Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Muslim. Beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tidak ada nas. Beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar. Pertama, Quran hadis. Dalam soal yang beliau hadapi, beliau selidiki ada atau tidaknya nas. Kalau ada nas, beliau fatwa menurut nas. Dasar kedua, fatwa sahabat. Dalam satu peristiwa, apabila tidak ada nas yang bersangkutan dengan peristiwa itu, beliau cari fatwa sahabat. Sahabat siapa maksudnya? Sahabat Nabi. Apabila ada fatwa dari seorang sahabat, sedangkan beliau tak melihat bantahannya dari sahabat lain, beliau hukum peristiwa itu menurut fatwa sahabat. Jika fatwa itu berbeda antara beberapa sahabat, beliau pilih yang lebih dekat kepada kitab dan sunnah. Dasar ketiga ialah hadis mursal atau lemah apabila tidak bertentangan dengan dalil yang lain. Dasar keempat, qiyas. Beliau tidak memakai qiyas kecuali apabila tak ada jalan lain, baru pakai qiyas. Beliau sangat hati-hati dalam melahirkan fatwa apabila tidak ada nas dan asar sahabat. Kemungkinan besar karena sangat hati-hatinya beliau menjalankan fatwa itulah menyebabkan lambatnya mazhab beliau tersiar daerah yang jauh. Apalagi murid-murid beliau pun sangat hati-hati pula. Mula-mula mazhab ini tersiar di Baghdad, kemudian berangsur-angsur keluar daerah. Sekarang yang terbanyak pengikutnya di Hijaz, Makkah, Madinah. Apalagi sudah Raja Ibnu Sa'ud menetapkan, Ibnu Sa'ud
King Abdul Aziz. Buat lingkar. Ibnu Saud. King Abdul Aziz menetapkan bahwa mazhab Hambali menjadi mazhab resmi pemerintah Saudi Arabia. Di Mesir tak ada mazhab ini kecuali pada abad ke-7. Hingga sekarang tak banyak rakyat Mesir mengikut mazhab ini. Demikian ringkasan perkembangan ilmu fikih Islam. Lanjut. Mabadi, pokok-pokok yang 10. Mabadi pokok-pokok yang 10. Sebelum memulai mempelajari ilmu fikih terlebih dahulu perlu diketahui 10 perkara di bawah ini. Pertama, ta'rifnya. Arti kata fikih menurut bahasa Arab ialah paham atau pengertian. Menurut istilah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syarak yang pada perbuatan anggota diambil dalil-dalilnya yang terperinci. Yang mengaturnya Nabi SAW. Yang menyusunnya seperti susunan sekarang adalah Imam Abu Hanifah. Namanya ilmu fikih. Nisbatnya ilmu untuk mengetahui perbedaan hukum agama dan ilmu lain. Maudhu'nya tempat berlaku ilmu fikih ialah pada perbuatan-perbuatan yang mungkin mengakibatkan hukum yang 5. Hukumnya, hukum belajar fikih adalah fardu ain, sekedar untuk mengetahui ibadat yang sah atau tidak sah. Selebihnya lain daripada itu fardu kifayah. Tujuannya buah dari mengamalkan dan mengetahui ilmu fikih adalah mendapat keridhaan Allah. Kelebihannya fikih melebihi segala ilmu. Sabda Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki Allah jadi baik, maka didalamkannya ilmu agama. Pengambilannya fikih diambil dari Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Masailnya kalimat-kalimat yang mengandung hukum langsung atau tak langsung, seperti kita katakan fitrah itu wajib atau wudhu itu syarat salat. Itulah pengenalan tentang fikih. Itu sebagai muqaddimah pengantar. Kita sudah tahu siapa yang menulis buku ini, mengapa buku ini disusun, apa itu fikih, sejarah fikih, ulama mazhab, dasar fikih. Belum masuk ke kajian, sekedar pengantar. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.